Labai kanan kampe apa Ustaz? Alun tibo lepak. Datang menemui Allah ketika malaikat maut menjemput kita, dan masing-masing kita akan datang itu. Percaya enggak Pak? Di sinilah fungsi muhasabah itu. Kalau kita hadir bahwa labbaika yang keempat kita yakini datang kepada kita, maka setiap hari kita akan menambah amal baik kita. Jangan merasalah cukui. Tambah tarui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggalo kurao pagang tampak nandari simpang aru mangko talambe kami datang hujan labe jalan bakelok bakelalu rapi rancak musala tayyibah pengurusnya elok baik baso. Taruhlah kita taat kepada Allah, boleh sadonya nanti masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti talu aku jangan dicali lo untuk ambo. Kau mencali lo kata talu. Iko Al-Quran yo untuk ustaz nalagai mana. Hurufnya gadang. Nan kita muliakan Bapak pengurus beserta seluruh beliau-beliau yang mengabdikan diri mengurus rumah ibadah ini tanpa gaji. Mudah-mudahan gajinya diterima di akhirat. Amin. Yang dihormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Lurah, Bapak Camat kalau ada, dan bapak-bapak para pensiunan atau orang mati pajak. Nantak tapakai le karajong. Sudah diistirahatkan. Dan nanti juga kita akan istirahat bernapas. Disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu tamu-tamu Allah, kita diberi oleh Allah nikmat hujan. Tapi kalau erupsi Gunung Merapi itu hujan batu jawabu. Ti kita dapat sabantako hujan air. Ini kaum muslimin suatu nikmat. Allah mengasih tahu kita dalam surat As-Sajdah, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan
kami turunkan air hujan dari sela-sela awan hitam, kemudian tanahmu disiram jadi basah, dan dia jadi subur menghitam, sehingga tumbuhlah tanam-tanaman yang engkau tanam, berdaun dan berbuah, sebahagian menjadi makananmu, dan sebahagian lagi makanan binatang ternakmu. Apakah selama ini tidak kamu perhatikan? Jadi nan mengalih cindu, nan mengalih es, tetap kita membaca alhamdulillah walaupun hari hujan. Karena hujan itu merupakan sumber air, menghidupkan tanah, menyuburkan tanaman, kemudian dia akan berbuah dan berdaun. Bahagian kita buahnya, bahagian binatang daunnya. Dan sampai sekarang hukum Allah tidak berubah. Kalau nyubah di Allah apa awak tenayo? Ibarat cara Allah mengubah, mengeceknya jawi kau atau kabau? Dah. Adalah lama nak makan daun jaguang kau. Selama kau dah makan buahnya. Di delo le buahnya, di udah lo daunnya. Akhir-akhir apa ada pak? Nah, iya kan? Atau jawi nan dibajakan atau Milo padati minta tetaluanyo, barata luanyo kadik kocok. Apa itulah cintanya Allah kepada kita. Ditetapkannya binatang itu walaupun bertubuh besar dan buas, tapi bisa dikendalikan oleh manusia. Nan paling syukur awak bapak-bapak, ya kan? Sapane tu jawi dibajakan, bangkak kuduknya dek pasangan, sakit pinggangnya Milo baja. Tapi kalau orang azan awaknya ingin, ya kan? Ambo de ayah ambo orang tani. Kalau zaman Nabi Nuh dulu pandai jawi itu mengecek. Kalau kini kalau orang azan tu bapak-bapak jawi sedang dibajaan tu tatagun tagaknya tagak telingonya. Kenapa? Sapi pun terkejut mendengar kalimat azan. Kalau di zaman Nabi Nuh tagak wananya ndak nyelo bajak boleh. Nyotanyo di orang di belakang, bang kau tagak waang je. Ndak terang ada orang azan je. Kesalat waang nang kece orang. Ada lima lo salat, ada jawi macam. Waang kan orang kan je. Nah, salat waang dulu, pai basuci, pai baudu, salat zuhur, minum kopi, ambo bisa lo makan rumpui, istirahat. Abaiku sesudah makan rumpui ambo, waang lah selesai lo minum kopi, membaca lo awak balik sampai waktu asar nang kecik jawi ko. Apa-apa ibu-ibu nan datang malam kini, ko lagi sehat sadonya. Baik. Abatanyo ambo cik le boleh. Nan disampaian jawi sebentar ko. Bana atau salah? Kalau ada nak mengecek salah tu ndak sehat apa tu boleh. Ya kan? Jawi nyo inge anawak waktu salat masuk. Ya kan? Anang kecek orang membaca tadi taruh salah. Sawah seketik le tinggalnya ke dibaca. Tambahnya dia ndak lo salat tu. Alai sama siangnya dia mana kecek jawi. Patut orang yang meninggalkan salat dikatakan oleh Nabi kafir. Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat maka kafirlah dia. Aji itu Allah mengatur sadonya. Ya. Jadi hujan malam kini hujan namanya kita terima coba sangko husnuzan namanya hujan rahmat. Ambo bacaan hujannya. Ari nan hujan santan bapayuang karak sipului mendaki bukit kue bolu menurun banca raga-raga. Talayang pandang baki haji tasanda tangan ke kalamai malatui badi pisang gadang.
taserak peluru honde-honde, mangabui asok sagun-sagun, tagak bendera kue sapi, mandarui oto lamang panggang, bacakak katan jawabam, tabung kuat lari tabung kopi, duduk menangis cari kayu, bangkalai sia menyudahan. Itu salero sadonya tu mah. Cuy ibu ulang kali. Bisa tak? Nah, kita taruhkan. Ada yang menggeliti dari sambutan Bapak pengurus tadi, Pak Zulfami ya. Apakah memuhasabah diri ini perlu di akhir tahun Masehi? Saya jawab tidak. Jadi muhasabah lah kita TOA. Muhasabah tu kan metong diri. Bangko detong diri awak ko Pak. Adir tu ko dia awak disuruh pai menjangut, pai meriangan mai kalau ndak ke mahkamah awak, meriangan mai ke kubur, menjangut satu mensalatkan. Itu dapat pahala 2 kirat. Mal qiratani ya Rasulullah, bara 2 kirat itu ya Rasulullah, mathalul jabalainil azimaini, seumpama 2 gunung yang besar. Jadi kalau ada tetangga awak meninggal, awak pergi menyangut, ya kan? Satu awak mensalatkan, sekali kemudian diantan ke kubur melaki tabanam awak sinan, ada pahala 2 kirat. Yang kedua, apa hikmahnya? Supaya kita lebih mengerti, mendalami hadis Nabi. Ini muhasabah. Kata Nabi, yatba'ul mait fi qabrihi thalathun. Yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Apa itu? Pertama, ahluhu, keluarganya. Selain dari keluarga dekat, ada keluarga lain, ipar besan, ada tetangga, ada sahabat karib, ada kawan sangkan tua. Itu bisa disebut ahluhu. Yang kedua, wamaluhu, hartanya. Kalau ada otonya, ya kan, dibawanya ke kubur tu. Ambo lah misalnya orang kaya mati, alpartnya 2, putih je, hitam je. Ambo hadir lah sejak pagi senang. Ya kan, sampai kuih memandian. Kecil ambo mai kalau di kapan ni, kok kadinai angkati alpart tu jo. Kira endak dok kata ambo. Amulah. Alpartnya tu orang memantang ke kubur naik senang. Jadi oto cigak baru azalah Pak. Alpart na oto awak mai awak nak kadinaian ke orang kan. Tapi tahu Pak oto cigak baru dah ada bangku-bangku di belakang lapang lah. Bangku cigak baru namanya banyak nan tagak dari nan. Kok keduduk je bakal malapi di dalam tu. Wa amaluhu, yang ketiga amalnya. Ya kan? Setelah kubur tatimbun, badoroh tanah penimbunan, tataga mejan nanduo manyalo sipud yang hitam, doa dibaca penghabisan, orang pulang. Fayarji'u ithnani, nanti go mantan tadi babalik lo 2 pulang. Pertama apa? Ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahid, menetaplah dengannya di kubur itu 1. Apa? Amaluhu. Atau mengkuah kita disuruh muhasabah ko tarwih. Ya kan? 3 mantan awak, 2 balik pulang. Nanti tinggal jo awak amal. Jadi kalau awak tiuk hari mau sabah diri, tiuk mini, tiuk waktu, kita akan semakin banyak memperbanyak amal ini. Akan semakin tinggi semangat kita memperbanyak amal. Karena itu yang menemani kita di kubur. Aceh lah Pak. Manalah muak di kubur jauh muak di dunia.
Nan orang lalu kita kaji lu mati lah. Iya kan? Kaum muslimin Nabi Muhammad berapa umur beliau di dunia? 63 tahun dikubur lah barang. Lah 1437 tahun. Untung senyo kekasih Allah. Dan kita tambah je taruh jari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Disudahnya kekasih Allah, awak bersalawat kainyo seluruh kaum muslimin di dunia tiuk mini nyo mendapik salawat tu dari umat Islam apa? Apa yakin tak di dunia aku setiap detik ada orang salat? Sebab dunia aku boleh. Akhirnya orang salat duha di Amerika kan? Hari siang kan? Awak salat Isya. Jadi setiap detik ada orang salat, setiap detik ada orang zikir, setiap detik ada orang berselawat. Untung saja Nabi. Kalau pareman lah 1.437 tahun baraka marasenya nyo karate dan malaikat tu. Kan? Atau mengkuamal kadipa banyak. Dasar memperbanyak amal tu menyadari diri, menghitung, menghisap. Jangan sekadar doa saya. Doa mempermudah hisap ada. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku di akhirat nanti dengan hisap yang mudah. Tapi sebelum kita dihisap Allah di akhirat, hisaplah diri kita setiap saat di dunia ini. Selama umur usia diberi Allah, manan banyak awak berbuat dosa, jo berbuat nan baik. Memperhitungan itu namanya muhasabah. Saya sangat tertarik di Musalah Thayyibah ini. Sudah baca Quran talbiyah. Talbiyah tadi barangkali labbaiknya. Yang membacanya harus batu apa? Ada nama mendengar baca tadi labbaik. Tak tersadiknya labbaik. Labbaik itu orang siap. Nya labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ya kan? Ini saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau labbaik itu guru Rasia. Ya kan? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Barangkali labbaiknya talbiyah dia. Dia manggu-anggu saya barangkali. Ambulan baca dia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Barangkali. Ampe. Buya Sertisat Khattab dulu mengajar saya di kantor Manasik. Ambo dipindahkan ke rajo dari pabrik ke kantor Pak. Itu banyak nikmat nan diagi Allah. Pertama ilmu ambo bertambah karena babau jo ulama salamu sampai setengah tahun sebelum dia pensiun. Lebih dari sekolah sanawiyah Pak. Ambo seorang saya nanya ajarnya. Kalau tidak ada orang bersidang, kalau tidak ada ambo nyimbo ke dalam tu. Nyopeloan nahu saraf, nyopeloan niko dia punya tu. Beliau murid terpintar dulu di Kulliyatul Muballighin di Padang Panjang. Guru beliau punya buka. Itu nan majam mau dikantu. Nan sangat berkesan belgai itu beliau. Ketika orang bertanya ke beliau kalau beliau pai wirid ke Pariaman ke Pasaman, lai ada anak nan jadi nan menggantian awak ko buyat. Lai je. Sia Ristawardi je. Kebetulan ayah hamba sukunya sama je beliau loh. Jadi wajar saya hamba bapak ke beliau. Ayah hamba sukunya si Kumbang, buya tu si Ko. Ayah hamba suku si Kumbang di Kenegarian Kota Tinggi, Ladang Hutan, Kecamatan Baso. Beliau orang si Kumbang di Lubuk Minturun di Surau Gadang. Namanya Celet.
Pokoknya ke tengah lah. Nah, dalam labbaik tadi ampe kece Buya Siti katab majambo labbaik yang pertama kita hadir ke dunia. Saya hadir menemui engkau ke dunia ya Allah. Sebelumnya kita setetes mani. Malah kalau kita baca surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Belum bisa kita disebutkan ketika itu sebagai manusia. Itu permulaan ayat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baru sesudah itu, inna khalaqnal insana min nutfah amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia itu dari tulang sulbi ayahnya dan tulang dada ibunya. Air dari tulang dada ibu, air dari tulang sulbi bapak. Itu yang asimilasi. Itulah yang jadi anak. Itu mengkawakku kadang-kadang nampak ada orang lain, Pak. Ustaz samo na jalan jo ayah dulu. Itu ayah awak tu ya ada samonya awak. Ibu-ibu kan tak percaya. Japuilah orang negara tu kawinan tu je. Nan hitam pakai tu. Kalau ndak hitam cucu ibu besok. Itu kiannya. Iya kan? Nah, datang kita ke dunia labbaika yang pertama itu melalui proses pernikahan ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya keturunan jelas. Kalau manusia kau bergaul tanpa pernikahan, itu sulit mengenali anaknya. Contohnya Ustaz, ibu ada tak melihara anjing rumah? Nyotino? Kalau ada, perhatianlah anjing tu kalau inyo masuk birahi, tu banyak anjing datang, anjing jantan datang. Sadonya nyo pelaki tu. Alalai anak anjing tu tanya ke induknya tu, kokon nama ayahnya banyak. Ini bisa induk anjing tu menunjukkan nama ayahnya. Abah menantuan keturunan, ba menantuan nasab. Ini berbahayanya kalau zina. Ibu gula beranak 3 tu ah. Tu berzinanya jurang, jadi tu pasti anak tu balain. Pidek laki nyokot temakan cik barandang. Iya kan? Tak tahu nyo bini nyokot seperti itu dong. Anak tu padusi. Kiro-kiro lai kena muh bini nyo tu mengecekan ketika jodoh lah dapat dah. Anak awak nang nikah besok. Ku kon dah anak udah kau dah. Ketika udah dinas-dinas keluar dulu dem bazina je si anu tu. Celiklah dia udah akan bantu inyo anak kau. Kiro-kiro lai ada perusi kamu mengecek serupa itu ke lakinya. Jawablah jangan yang deh. Kira-kira lagi. Indah. Lakinya tadi manikahan. Lakinya tadi wali nikah. Laisah nikahnya. Indah. Ini bahaya perzinaan. Ya, ada orang lama saya berzina tu gini dah. Selingkuh tu. Asyik katanya. Iya kan? Kalau ada diri awak mode itu, ibu-ibu, bapak-bapak, isaplah diri awak, etonglah diri awak. Sudah tu minta Setelah kita lahir ke dunia, dari setetes mani, segumpal darah, sebongkah daging, apa yang berfungsi dulu setelah roh ditiupkan? Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin
thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus Jadi yang berfungsi dulu pendengaran. Aduh ibu-ibu muda, nang kawaran nak je lah ya doh. Nah, bola banyak gaib ya. Jadi kalaulah mulai mengandung apa-apa nalah tahu jo pengajian gua, nak moga kok babini nanti ya. Kalau sudah mulai istri hamil dan anak itulah mulai bitu-bitu dalam parui, bacalah Al-Qur'an. Apal-apalah Al-Quran. Sebab telinganya yang mendengar dulu. Bacaan Al-Quran itu akan didengar oleh anak lebih-lebih kalau yang membaca ibunya. Jadi ibu-ibu kok ke mengandung jo, jangan lagu kutang barendo sedang mengandung tu. Ndak sege anak lahir dia. Lai terengah dia bu tu. Iko lagu-lagu ndak sege lagu ketika mengandung. Satu lama nari dia orang beralik tu. Ya Allah ya Tuhan. Kiamat dunia aku. Bacalah Al-Quran yang berfungsi dulu pendengaran anak. Itulah kita datang pertama ke dunia dengan berproses terus, ya kan? Jadi kun fayakun orang beranak kau bu 9 bulan 10 hari mangko fayakunnya. Kun kecil Allah sudah orang bergaul suami istri. Fayakunnya apa bila? Lah 9 bulan 10 hari. Kalau kun kecil Allah orang nikah sanjo tu. Kun langsung merenak pagi. Boleh tak di Nanggalo kau? Nikah nak orang sanjo tu. Awak dir balik pagi lah merenak saja. Kalau itu prosesnya kun fayakun. Boleh negari kau. Ibu, ketika anak lahir itu apa dia yang pandai? Menangis. Lihat, menangis. Mukanya merah kalau menangis itu. Kakinya terangkat, tangannya terkepal dan terbuka. Kenapa? Karena dia memegang janji dari Allah bahwa dia akan patuh lahir ke dunia ini. Ya. Itulah labbaika yang aku nan kita isap setiap hari. Mudiku ale nak pandai manga baju saya ndak ada dah. Baju saya ndak ada, ilmu ndak ada, segala ndak ada. Kalau kurang aja lah Hindu awak sesudah awak lahir tu langsung je campak petang ya Quran ji gua. Lai jadi ustaz awak gini. Ndak. Lai jadi gubernur Pak Mahyildi. Kalau nyuang ini betang agam lalu Pak Mahyildi itu dia maknya indah. Ya kan? Tak jadi. Ditimbulkan rasa kasih sayang orang tua kita, ditularkan oleh Allah kasih sayang. Tanyalah ke orang beranak banyak Pak. Kalau orang KB itu 2 anak nanya kasihnya. Nya anak 2 je mah. Orang beranak banyak Pak, setiap lahir anak tu sayang jo, setiap lahir sayang jo, setiap lahir sayang jo. Nama menimbulkan sayang tu Allah. Kerananya darah daging Pak. Ya kan? Sampai kita seperti sekarang ini yang kita hitung. Ya Allah, semua proses-proses ini adalah kehendak Engkau. Lebih-lebih awak manusia kau Pak. Kalau Jawi kudo kabo beda ya. Nyo hitungan datik saja. Datik jo menit telah bisa naknya tu tagak. Ya kan 5 minit sudah itulah bisa jalan. 2 minit sesudah itulah bisa mencari susu seorang anak Jawi lagi itu. Lah pandainya tanduk susu ibunya tu sekali. Bangkonya tanduk tu kan. Supaya nak banyak airnya keluar. Air susu tu. Kalau anak manusia bangko nak cuitu tu kerana induknya pandai mendukung. Jadi gak lama prosesnya. Ya kan?
Tapi ibu-ibu nan sibuk, wanita karir, minta lah ke Allah. Kok melayan nambo ya Allah, serupa anak Jawi lo ndak yo langsung pandai yo tagak aja. Wanita karir itu kan sibuk. Bila kau nuku anak, itu kok layan Allah. Dia merasa ndak. Kerana fitrah manusia ndak sama jo itu. Manusia yang labbaika pertama itu yang mengajarnya semua Allah. Allamal insana malam ya'lam. Jadi guru, dosen segala macam tu sarana saja. Yang mengajar sebenarnya Allah. Nabi Adam, Nabi Muhammad lai sekolah. Kok yo guru na mencadi anak. Nabi Nuh lai sekolah. Lai ada pabrik di zaman Nabi Nuh. Bangku bisa nyambut kapal. Siapa yang ngajar Allah. Jadi kita jangan bangga dengan ilmu apa saja yang ada yang mengajarkan Allah. Agar kedatangan kita itu tidak sia-sia di dunia, disuruh oleh Allah mendidik kita oleh orang tua kita. Panggilannya secara umum ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu tugas kita bapak-bapak tu Pak. Tak ada isteri awak, dua awak tu. Ya kan? Umur 7 tahun disuruh anak ke salat. 10 tahunnya tinggal dilacui. Bukan dipukul kare-kare, dilacui jo pelajaran nane elok. Iya kan? Kalau anak itu sudah mulai salat dan sudah mulai dia jiwai, kemudian dia balik, itu labbaika yang kedua didahului dengan azan. Ini saya datang memenuhi panggilan Engkau ya Allah setiap terdengar orang azan. Sebab memangnya panggil dia Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Memang di sini dikecilin dia Allah hari Jumat, tapi setiap waktu salat jadi labbaika yang kedua memenuhi panggilan Allah setiap terdengar suara azan. Lahiriahnya azan itu kan dibaca oleh muazin. Dulu yang pertama azan itu di zaman Rasulullah namanya Bilal. Kalau di kampung kami di Baso Joda Anwar, orang azan tu ndak ada disabui di orang sinan muazin lo Bilal. Angku Bilal. Siapa mendoa tadi Pak? Angku Bilal. Jadi sebenarnya yang mengumandangkan azan itu bukan Bilal tapi muazin. Muazin itu orang yang memanggil, mengasih tahu waktu salat telah masuk. Azan panggilan untuk salat. Nah, kalau ngerti tu, iko ada orang mati ke kuburan, azan tu dalam kubur tu. Di mana pe kaji itu? Azan tu panggilan untuk salat, magi tahu waktu masuk. Iya kan? Bukan untuk menguburkan orang. Menguburkan orang tu nak dibaca cirinya bismillahi millata rasulillah. Dari tanah engkau berasal, kepada tanah engkau kembali. Nah, kalau nggak tahu masing-masing itu bapak-bapak, kok ada pemilih mati nanti ada orang lain azanan dulu aja nampak tangan. Nah ada azan di dalam kubur. Orang tu tak kesalat lah loh. Inyo nak disalatkan, sedang salat sedih muka imamnya tegak. Lalu, iya kan?
Orang mati ada yang salat di belakang imam. Di Makkah je Madinah itu istimewanya je Pak. Jarang nanti ada mensalatkan mai. Jadi kadang palo kalau pergi umrah tu. Salat mai itu kadang palo Pak. Sudah Pak, Assalamualaikum dah. Sedang Pak maca Allah manta salam, orang lah kamat nah. Untuk salat untuk salat mai. Salat mai. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi memenuhi panggilan Allah di waktu salat berarti kita tahu menghisap di diri bahwa salat ini yang akan membuka kunci sekalian amal di akhirat. Bapak ibu, ya kan musala aku dulu jolong bawa kemari ndak sagadang kola. Dia ada infak, ada sedekah, lah panjang musala aku gini. Lah banyak jamaah tamu ya kan kaum muslimin itu kan ada pahalanya. Kemudian menyantuni anak yatim fakir miskin ada pahalanya. Semua amal-amal itu disimpan di berangkas Allah, ya kan? Tak kunci anan ka membuka bisa amal tu nanti diterima langsung oleh Allah. Kalau orang yang beramal itu salat, itu maka jangan diremehkan suara azan. Bagi bila laki-laki Pak, laki-laki salat wajib jangan ada di rumah. Kecuali hari hujan lah, labek tak mungkin kamu saji, kaki samure saraf terjepit, pinggang tak bawa dia mau mengkuat lah, duduk di kursi roda, itulah banyak dispensasi itu mah. Tapi kalau indah, datanglah ke masjid salat berjamaah. Ya kan? Kenapa? Allah, Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, as-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Jadi pembuka amal sedekah, amal infak, amal untuk anak yatim, amal untuk fakir miskin, amal yang kita kirim pitih ke umat Islam Palestina baru diterima oleh Allah kalau orang yang ikut beramal tadi orang salat. Hari tanu banyak tidak memadah rumah orang di Jakarta, banyak, tapi sayangnya tidak Islam. Itu cuk pinjai jatuh ke laut itu tanya Pak, cuk kasih menempe ke bulu hendak doji. Karena dia hendak menyembah Allah. Orang hendak menyembah Allah pasti dia yang membantu katanya. Bantuan saya, uang saya, harta saya. Tapi orang yang menyembah Allah, jangkauan imannya, apa yang keluar dari jangkauan imannya itu dari mulutnya. Ini harta dari engkau ya Allah, yang saya sumbangkan kembali untuk jalan engkau, untuk hamba engkau. Saya hanya air titisan pembuluh, saluang titisan asok. Jadi orang beriman tidak hartanya katanya, harta Allah. Yang disumbangkan harta Allah itu untuk jalan Allah melalui tangannya. Allah sampai di sinan ikhlas awak beramal. Kau perlu dimuhasabah. Banyak piti dan masuk ke musalah taibah tu ndak ada tasuri namo dan cie je. Aku lah payah beramal modeko. Itu orang tua awak kecewa. Ibu apa ya kalau yo lai baiman, indahna dicatat de orang di papan sedekah awak. Malaikat mencatat mana banyak yo. Kalau awak kini berjumlah 7 miliar di dunia kau, malaikat setiap awak mencatat amal 2. 7 miliar kali 2 berapa? Ampe balik miliar. Lai kaluponya malaikat tu mencatat. Indahnya ndak pelalok serupa ibu kau dah. Sebabnya malaikat tak lupanya mencatat. Jadi tak nyo catat na infak awak di pengurus, jangan dicurigai. Malaikat telah
Catat. Cuma pelihara salah amal tu jangan lalaikan salat. Sebab salat tu anak kuncinya. Jadi setiap ada kedengaran suara azan, bersegeralah tinggalkan pekerjaan, salat dulu. Kecuali kalau kita musafir. Kalau kita si mukim jangan ditunda-tunda. Orang menunda-nunda salat tu orang Malay. Orang Malay salat tu dalam Al-Quran tanda-tanda orang munafik. Apabila dia mendirikan salat, qamu kusala, dia dirikan dengan sontalalah. Mari makan ayam lu, mari makan itik lu kalau di kampung. Iya kan? Kalau orang Malay dilayani pembeli dulu, pembeli rami. Kadang-kadang kan you mau jiwa itu, sedang orang azan tu orang betul belanja. Ya kan? Itu bapak-bapak, ibu-ibu, aku perlu ikonan kita hisab, ikonan kita muhasabah. Nan ketiga, labbaika, kita datang ke tanah suci. Ini yang beda. Bu, bapak, ibu nak lapai umrah, nak lapai haji, mana dianjurkan awak di Masjidil Haram tu salat tahiyat masjid jo tawaf. Mana lebih afdal? Tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu hanya di sana bisa. Salat tahiyat masjid di masjid bisa. Di Masjid Nabawi kan di Arab tu, lebih bisa awak tawaf sunan. Ndak ada Ka'bah. Makanya kalau badan sehat, bapak-bapak hadir pergi umrah, badan sehat, tetaplah kita tawaf tiap ke masjid. Aku ndak ke toko-toko setawaf babali ciri gadang dan sekadang mimbar kau ke kuning warnanya. Iya kan? Itu ada di pasar raya ciri mengazinan di Bali. Bila Hindu tu ndak barah baik kotas ke paitas dua ke pulang dua balik. Balanjo ke sana. Tu. Hanya tawaf je tapi di pasar. Ndak di masjid. Jadi labbaika yang ketiga memenuhi panggilan Allah ke tanah suci. Berapa labbaik tu? 3. Muhasabahlah diri awak. Sebab membaca dia Pak sama jo haji rami orang mau umrah tu. Sebab itu mungkin dia haji sulit kok ini mungkin. Kalau ada perubahan pemerintahan sudah pemilu kok lagi dihilangkan haji kredit lagi. Kalau haji kredit kok dihilangkan Pak, nya normal ya Pak. Itu normal lagi. Jadi orang rindu pai ke kampung Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim tu, pi haji sulit, kaji proda maha, kaji plus maha, kaji rogolir ke seginilah maha. Maka orang pergi saja umrah lagi. Iya kan? Nah ini ramai sama dengan haji. Nah jadi kalau nak pergi haji usaha je lah pergi umrah. Kalau ada niat Pak, nama perokok berhenti merokok saja dengan kampeng boleh. Tabuan piti apa tu untuk umrah. Ambo nalah mencuba Pak. Ambo dek perokok dulu. Kecik dokter paru-paru kamu. Buya kalau ambo larang merokok, berubek jambo kalau tidak mati je lah buya le. Sudah tu tabuangan pitih buya tu. Pitih pembeli rokok tu tabuangan. Iya kan? Bisa ibu 2003 dari payu umrah jo pitih tabuangan umrah dari pitih pembeli rokok. Orang merokok kau Pak ndak berarti nyoba ke tempat wuduk puntung rokok tu. Ala wusuk tempat wuduk tu di rokok tu. Labai kanan kampe apa Ustaz? Alun tibo lah Pak.
datang menemui Allah ketika malaikat maut menjemput kita, dan masing-masing kita akan datang itu. Percaya enggak Pak Bu? Di sinilah fungsi muhasabah itu. Kalau kita hadir bahwa labaika yang keempat kita yakini datang kepada kita, maka setiap hari kita akan menambah amal baik kita. Jan merasolah cukui. Tambah tarui. Ibu-ibu nala sagai ambo nan di bawah ambo sakete. Adojo nanti sinta 5:30 pagi. Ndak kan? 2:30 ado jam 2 ala nyogon ya Allah. Amal layang-layang sama betul itu. Duduk sana salat tahajud, sudah salat tahajud witir segala macam baca Qur'an. Sebab itu urutannya ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfa aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Selesai segala salat tadi baca Quran secara tartil. Nah, itulah amal. Itu berat timbangannya. Allah mengatakan dalam surat Bani Israel, maqamam muda, akan diberi oleh Allah tempat yang terpuji di dunia dan tempat yang terpuji di alam barzah, tempat terpuji di akhirat. Nah, itu sudah datang tu labai kanan kampe. Kalau datang itu Bapak Ustaz lah habis. Bu, boleh mau tanya cik, kalau yang mau taruh tiap hari mau sabah diri, jangan dikai enjo jauh juang tahun kapi kok. Ya kan? Nah, kalau kita lah mati, ya kan? Baso taraso di awak nan paling sayang kawak tu bukan suami, bukan istri, tetapi Allah. Baru taraso di awak. Maka ibu kalau ditanya oleh orang di dunia ini, ibu mana ibu yang cinta kepada suami ibu dibanding cinta kepada Allah? Jawabannya walaupun mungkin tidak tepat, tapi rada-rada tepat. Tapi kalau ibu jawab saya lebih cinta kepada Allah, kok indah beko. Jadi harus ada ujungnya di belakang. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atau jawabannya, saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih ke Allah, tidak kurang ke bini Allah. Ya. Nah, jadi dengan muhasabah kita akan semakin sadar dunia akan kita tinggalkan, kita menuju Allah untuk menemui kematian. Abang mengko harus cuitu sabutannya Ustaz. Sebab memang bini jo laki awak ko pak ndak sepenuhnya secinta Allah kawak dah. Iyo tu ada orang meninggal. Lah 2 tahun lah setinggi ko rumpui di kubur bininya hanya siramnya. Lah 2 tahun siramnya. Anak kecil tetangga yo sayang napa ko yo bini lah 2 tahun ibu ko mati yo siram yo kubur. Ya. Kiranya yo bayanji yo bini yo ko meninggal dinda bila udah boleh mencari ganti. Kalau rumpui ko lah 2 jangka di kubur ada apa bini lah dah. Atung ko nya siram tarui. Nak capek rumpui itu tinggi. Ini itu sayang laki kawan, tapi sayang Allah berkepanjangan, dan beliaulah yang mengizinkan Nabi nanti memberikan syafaat kepada kita. Malah orang mukmin yang banyak dosa masuk dulu ke dalam neraka karena kasih sayang Allah, dikeluarkan kembali masuk ke surga, transit di neraka dulu. Ada tak jamaah Taibah nan ingin transit dulu di neraka langsung ke surga? Tetaplah setiap kiri memuhasabah
diri dengan muhasabah, amal kita akan dengan sendirinya akan bertambah. Itulah tausiah kita malam kini lah tabahas labbaika sampai ke ampe-ampenya. Apabila labbaika nang kampe itu tiba ke diri kami itu zat ndak tentu di den. Itu nan tentu Allah. Salah ke Allah hamba minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.